Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel yang masih sama, dan tentunya kita masih membahas tanaman yang masih sama juga. Sebelumnya subscriber, bagaimana kabarnya? Mari kita selalu berdoa bersama-sama, semoga kita selalu sukses. Dan bagi penonton yang belum subscribe, silahkan di subscribe, karena dengan Anda mensubscribe maka saya akan semakin membagikan video-video inspirasi tentang dunia perporangan. Oke, langsung saja kita akan kupas tuntas lagi bagaimana triknya menanam porang yang seperti ini. Luar biasa suburnya. Dengan siapa? Dengan narasumber yang berbeda, dan tentunya dengan kompetensi yang tidak diragukan lagi, dengan porangnya yang luar biasa suburnya. Oke, langsung saja ikuti terus. Oke, langsung saja. Ini kok seperti di rumah ya bersihnya. Dan wah, ini ada orangnya ini. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Nah, dengan Pak siapa ini? Pak Sarjito. Ya, Pak Sarjito. Ini yang punya porang ini ya, Pak? Iya, Pak. Sudah berapa tahun, Pak, ini budidaya porang? Budidaya porang mulai tahun 2011. Sudah lama sekali ini. Berarti ini sudah senior sekali. Boleh tahu trik-triknya ya, Pak ya? Iya, boleh. Boleh. Ini sudah berapa musim, Pak, tanaman porangnya yang seperti ini? Ini dari dua musim, dari katak. Dua musim dari kata. Kok bisa seperti ini, Pak? Besar-besar sekali ini. Triknya gimana, Pak, ini? Trik yang pertama yaitu penanaman porang itu sebetulnya sangat simpel sekali. Tentunya yang paling menguras tenaga yaitu waktu pengurusan yang pertama, yaitu yang termin pertama. Satu musim yang pertama, musim penghujan itu, Pak ya? Iya, musim awal waktu penanaman katak itu kan butuh tenaga yang ekstra. Kemudian kalau yang kedua sudah seperti ini, tentunya termasuk gulma-gulmanya ataupun rumput-rumputnya itu sudah sangat minim sekali, karena sudah banyak naungannya, porang-porangnya sudah besar, secara otomatis gulmanya pun sulit tumbuh. Ini hanya dibersihkan satu kali, karena porangnya sudah rimbun seperti ini, tentunya gulma-gulmanya tidak tumbuh lebat seperti itu. Kalau yang pertama kemarin emang porang itu sangat ristan. Saya juga menggunakan termasuk pemupukannya harus berhati-hati, jangan sembarang menggunakan pupuk, apalagi pupuk-pupuk yang mengandung kimia yang sangat besar. Itu sangat merugikan bagi petani, dan juga tanah-tanahnya tidak menjadi subur lagi kalau menggunakan pupuk-pupuk yang mengandung kimia yang terlalu berlebihan. Oke, Pak, selanjutnya gini. Nah, kadang bagi petani pemula itu masih bingung berapa jarak dan kira-kira yang sudah siap dipanen. Berapa jaraknya untuk menanam? Ini kira-kira jaraknya sekitar 30 cm. 30 cm. Itu ke samping kanan kiri, depan belakang ya? Kanan, ya. Ya. Kalau sudah seperti ini, Pak, ini diperkirakan ya. Ini kan ada yang, kalau yang seperti ini kan sudah besar. Terus yang ini belum terlalu besar. Ini sudah siap dipanen semua atau gimana, Pak? Ini insya Allah sudah siap dipanen semua, Pak. Kalau bisa diperkirakan per batangnya berapa kilo ini hasilnya? Kalau sudah seperti ini kira-kira 2,5 kilo saya yakin sudah ada. Kalau yang ini, Pak? Kalau yang seperti ini 1 kilo masih 1 kiloan, Mas, kalau yang seperti ini. Tapi ini sama dua musim ya? Dua musim, cuman kalau yang seperti ini biasanya tunasnya ini ketinggalan. Jadi yang tunas duluan yang ini, kemudian tunas yang kedua selanjutnya yaitu ini. Jadi kalau tunasnya enggak serentak itu biasanya yang kecil-kecil ini ketinggalan, ataupun makanan-makanan yang terkandung di dalam tanah itu sudah keserap yang ini. Kemudian kalkulasi saya, Mas, seperti ini. Kalau jaraknya itu sebetulnya ketika jaraknya itu lebih dari 40 cm ataupun 50 cm itu lebih bagus. Akan tetapi kalkulasi saya, karena lahan saya ini ya tidak terlalu lebar, tidak terlalu luas. Kalau
penanamannya semakin lengket ataupun semakin dekat jarak tanamnya seperti ini yang pertama keuntungannya yaitu dari gulma-gulma pun yaitu tumbuhnya itu sangat sulit sekali karena di dalam sini itu sudah diperbanyak yaitu akar-akar. Kemudian pemupukannya juga sangat sedikit sekali. Ketika kita memupuk di arah sini ini, jadi yang memakan pupuk ini yang dari sini juga memakan, dari sini memakan, bahkan yang dari sini pun juga memakan pupuk yang di sini ini. Kalau ketika kita menanamnya jaraknya sangat berjauhan, sebetulnya sangat bagus sekali kalau ketika jauh. Akan tetapi hasilnya kurang maksimal ataupun kurang efektif dari segi pemupukannya. Kemudian gulma-gulmanya pun ketika kita menanamnya jaraknya terlalu jauh, itu pun gulma pun sangat rimbun sekali. Bahkan ketika kita mengurusnya tidak terlalu ekstra, kemudian gulma-gulmanya dibiarkan saja, yaitu yang tumbuh subur yaitu gulmanya. Nah, makanya saya kalkulasi yang musim pertama kemarin waktu menanam gagal. Bukan gagal karena jarak tanamnya itu sangat jauh, kemudian hasilnya kurang maksimal. Kalau seperti ini ada yang besar, ada yang kecil itu tidak apa-apa. Toh ya juga ini jaraknya kan sangat dekat, kemudian batangnya juga sangat banyak seperti itu. Oke. Ini lahannya dari itu loh kawan-kawan, dari atas itu sampai ujung sana itu, terus itu di bawah memang ada sawahnya, terus sampai situ kelihatan itu. Nah, ini kita mau tanya-tanya lagi ya Pak. Boleh ya Pak, masih tanya-tanya. Boleh. Nah, ini kan kelihatannya lahannya sangat luas sekali Pak. Terus di bawah itu ada sawah. Ini sebenarnya lahannya Bapak ini bekas sawah atau gimana Pak ini Pak? Waktu kemarin itu bekas sawah Pak. Bekas sawah. Kenapa Pak kok bisa ditanami ditanami porang Pak? Kalau bahasanya di tempat kita kan coblok gitu ya Pak. Apa hasilnya berbeda kalau ditanami antara padi dengan porang itu Pak? Sangat berbeda sekali Pak. Kemudian ketika ditanami ini kan lahannya kan lahan pegunungan, jadi di tempat gunung. Kemudian pengairanan pun juga sangat sulit, ngambil dari lereng gunung sana. Kemudian waktu pengairan, waktu ditanami padi itu juga sangat membutuhkan tenaga karena lahannya seperti ini. Kemudian tenaganya hanya tenaga manusia. Jadi kalau memakai traktor itu hanya traktor yang kecil, itu pun juga membawanya ke sawah pun juga ini sangat memerlukan tenaga. Kemudian ketika kita tanami porang itu hasilnya waktu musim pertama itu pun sangat berbeda sekali dengan ditanami padi. Kalau ditanami porang lahan segini ini, kalau ditanami padi ini dari atas itu, karena dari atas itu kan lahannya kecil kemudian melebar sampai Bawah ya Pak? Bawah sana. Itu hasilnya kurang lebih kalau padinya sangat bagus, tidak terserang hama, itu menghasilkan 6 sak. Itu masih basah, belum bersih. Ketika sudah dibersihkan, ketika sudah di blower sampai rumah, itu sudah dibersihkan menghasilkan sekitar 5 sak, 4 sak. Kalau ditanami porang ini sudah menghasilkan berapa juta Pak? Kalau ditanami porang ini hasilnya satu musimnya, ini 2 musim. 2 musim itu kurang lebih ya sekitar 15 bulan ya. Penanamannya kan waktu bulan November, bulan Agustus, September itu. Kemudian ini kan sudah bulan ke-2, berarti kan 2 tahun kurang. Ya. Itu sudah ini mendekati masa-masa panen, kurang lebih ya kurang 3 bulan ataupun 4 bulan. Itu terserah tergantung yang pihak yang memanen. Maksud saya ketika sudah ripah, ketika ini kan kalau sudah ripah ini sudah tua kan batang-batangnya sudah hilang kan siap dipanen. Kemudian ketika ditanami porang ini hasilnya sekitar 40-an juta. Lumayan ya Pak. Jadi kalau cuma ditanami padi hasil bersih tinggal 4 sampai 5 sak tadi ya Pak? Iya 5 sak. Itu kalau kita kalkulasi itu kan 6 sak dari kotor itu kalau beli padi di kota itu 1 saknya kan kurang lebih harganya berat kotornya kan 40 kilo. 40 kilo dikalikan harga yang padi yang bagus itu kalau di kota itu kurang lebih 6.000. 6.000 kali 40 sekitar 240.
240 dikali 6 sak itu kurang lebih 1.440.000-an itu. Lumayan berbeda sangat jauh ya Pak Jiban kalau ditanam itu. Berbeda sangat jauh. Terus perawatannya pun ketika porang seperti ini sangat-sangat mudah sekali. Apalagi porangnya sudah seperti ini, rumput-rumputnya sudah secara otomatis sudah hilang, dicabuti 1 kali. Kemudian yang kedua tinggal mengumpulkan rumput-rumputnya, kemudian kita beri racun rumput itu, kemudian kita taburkan di sini ini. Ya. Ini kan Bapak ini sudah lama sekali berbisnis porang ini Pak ya. Ini yang sudah paling sangat dirasakan apa Pak dari bisnis porang ini Pak? Hasil dari bisnis porang ini Pak? Yang saya rasakan ketika penanaman porang itu memang hasilnya lebih efektif dan juga hasilnya lebih bagus. Oh, lebih bagus. Selama ini sudah beli apa saja Pak ini Pak dari hasil porang ini? Dari hasil porang itu alhamdulillah saya waktu kemarin kalau penghasilan itu kan ya bercocok tanam. Bercocok tanam pun sebelum menanam porang itu pun dibuat keperluan sehari-hari pun itu sangat minim sekali. Kemudian alhamdulillah semenjak punya porang ini ya alhamdulillah sudah bisa membuat rumah. Ya, kapan-kapan bisa diekspos ya Pak rumahnya? Alah ya insya Allah. Nah, kalau boleh tahu Pak, ini kan kelihatan subur sekali kan daunnya ya Pak. Ini pakai pupuk apa Pak dan berapa kali dalam satu musim? Kalau musim pertama saya pupuknya 3 kali, akan tetapi 3 kali pun sedikit-sedikit Mas. Waktu pertama pemupukan yaitu saya memakai pupuk-pupuk yang tidak mengandung kimia. Mengandung kimia pun sangat sedikit sekali. Karena kalau kebanyakan mengandung kimia, hasilnya pun kalau musim kedua ataupun panen kedua itu sudah sangat berbeda sekali. Jadi antara musim pertama dan musim kedua tentunya sangat jauh sekali hasilnya. Kalau kita memperbanyak menggunakan pupuk kimia seperti itu. Ya. Jadi dalam satu penanaman ini berapa kali Pak pemupukannya? Kalau yang musim pertama itu 3 kali. Kalau musim kedua ini musim yang kedua, tumbuh yang tunas kedua ini saya tunas kedua masa kedua ini saya memupuknya 2 kali. 2 kali pakai pupuk apa? Yang pertama saya pakai pupuk sedikit-sedikit pupuk NPK. NPK itu kan sudah mengandung tapi sedikit-sedikit hanya 1 jimpitan seperti ini, 1 batangnya seperti ini yang sudah mengandung natrium dan juga fosfat dan juga kalium. Saya perbanyak pupuk cair dari urin kelinci. Kemudian saya waktu pertamanya yaitu termasuk rumput-rumputnya sangat bersih seperti ini. Ini semenjak saya cabuti, ini kan bekas-bekas rumput-rumputnya seperti ini. Jadi kelihatan sangat subur sekali. Jadi rumput-rumput itu kalau bisa jangan dibuang di jauh ya. Ini dikumpulkan jadi satu dulu, kemudian rumput itu diracuni pakai Roundup ataupun yang lainnya yang jenis yang mematikan gulma itu. Setelah mati bisa ditaburkan lagi buat pupuk. Oh, jadi rumput itu dikumpulkan dulu, terus kemudian diracun dulu, terus dikembalikan lagi. Dikembalikan lagi. Aman ya Pak kalau seperti? Aman Mas. Kalau masih di sekitaran porang belum berani ya langsung Belum berani, ya. Sangat riskan sekali. Kalau kita nggak ekstra hati-hati, ya tentunya sangat khawatir jika mengenai porang, apalagi porangnya sudah seperti ini, ketika sudah mati kita akan menyesal seperti itu. Ini masih tanya-tanya lagi ya Pak. Ini saya lihat batangnya itu nggak terlalu besar, tapi katanya ini kok sudah besar. Ini rahasianya apa Pak ini Pak? Rahasianya ya saya ulang lagi, yaitu rahasianya sebetulnya sangat simpel, yaitu pemupukan Pak. Pemupukan yang pertama kita memperbanyak yaitu TSP 36. Kalau yang kemarin yang subsidi SP 36 itu kan penggembur tanah seperti ini. Ketika tanahnya sudah gembur, kemudian kita pupuk kandang yang sudah difermentasi, kemudian ditambahi urin kelinci, ditambahi lagi pupuk NPK. Saya juga mengurangi pupuk yang mengandung kimia yang sangat berlebihan, termasuk urea. Urea pun saya tidak memakai Pak, karena kalau ini memakai pupuk urea cenderung daun-daunnya biasanya di tunas di daun-daun yang ujung ini biasanya hitam seperti itu. Kalau pupuknya SP 36
kemudian termasuk urin kelinci, termasuk dan lain sebagainya, termasuk pupuk kompos yang dari kandang itu semakin subur, lahannya semakin subur, kemudian lahan tanahnya juga seperti ini. Nah, tanahnya seperti ini kelihatan gembur, secara otomatis nanti umbinya juga mendongkrak karena tanahnya gembur, makanannya banyak, ini mendongkrak, umbinya juga semakin besar. Alangkah baiknya umbi yang sudah seperti ini kita rangsang, yaitu perangsang buah, apalagi ditambah dengan pupuk daun. Seperti yang dari pertanian itu. Oke, terima kasih. Ini nampaknya Bapak ini sangat senang sekali dengan porang ya. Selain kan sudah lama main di porang, selain menjadi petani, kalau ada yang mau jual hasil porang siap menampung ya Pak? Siap Pak. Siap. Kalau harganya berapa Pak ini? Kalau musim kemarin itu di sini itu berbeda-beda Mas. Kalau di sini kan katanya yang dari pabrik itu kan sangat-sangat kandungan kandungannya porang ini sangat bagus yang dari pegunungan. Kalau harga kemarin puncak-puncaknya mencapai 13.500. Tapi ya berbeda tempat maksud saya. Karena di sini mayoritas petaninya petani porang, kemudian pesaing bisnisnya sangat banyak sekali karena bakulnya juga sangat banyak. Akan yang diuntungkan kalau pembelinya semakin banyak, pembelinya porang itu semakin banyak, yang diuntungkan yaitu petani. Kan tapi ketika sudah semuanya di sini, di desa Ponorogo Ngrayun sini mayoritas sudah menanam porang, termasuk di desa Mbausan Kidul ini, termasuk pengepul-pengepulnya juga sangat banyak sekali, itu bersaing dengan harganya semakin meninggi. Jadi antara pengepul 1 dan pengepul 2 itu biar banyak dapatnya porang itu juga meninggikan harga seperti itu. Jadi kalau ada yang tanya nih Pak sama saya, kalau tanam porang jualnya kemana, sudah tidak bingung lagi ya karena sudah banyak bakul itu ya Pak. Ya. Saya pun juga siap. Nanti kalau sudah mau panen kita hubungi lagi, kita review lagi ya Pak, harganya berapa. Kalau sekarang belum bisa menentukan harga ya karena belum panen. Belum bisa Mas. Kemudian di pabrik pun juga belum buka. Biasanya bukanya mulai bulan 5 itu harganya sudah muncul ya. Sudah muncul. Ya. Termin pertama. Oke, terima kasih Pak ya. Ini kita sudah belajar tentang pertanian porang, kemudian menjualnya, dan saya ucapkan terima kasih. Mungkin ini buat teman-teman yang masih ragu untuk menanam porang, ini sudah ada bapaknya Pak Sarjito ini, alamatnya di Desa Mbausan Kidul Ngrayun, Ponorogo, ini siap menampung kalau sudah panen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.